teman-teman, pada video kali ini Selvi akan menjelaskan cara melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Nah, langkah pertama teman-teman ya, pastikan dulu data kuesioner itu sudah diinput dalam SPSS. Nah, setelah itu klik menu analisis ya, pilih correlate, lalu bivariate, lalu masukkan seluruh item pertanyaan beserta skor total ke dalam kotak variabel. Kemudian pastikan person dan to tilde itu sudah dicentang ya. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman ya, SPSS akan menampilkan hasil uji validitas. Nah, perhatikan nilai Poisson correlation dan sig ya. Jika nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel serta nilai sig ya, kurang dari 0,05, maka item pertanyaan tersebut itu dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Nah, itulah cara menguji validitas menggunakan SPSS. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui nih apakah instrumen penelitian itu memiliki tingkat konsistensi yang baik. Nah, caranya teman-teman ya, kita klik dulu menu analisis ya, kemudian pilih scale, lalu reliability analysis. Nah, masukkan seluruh item pertanyaan ke dalam kotak item. Nah, pastikan dulu ya metode yang digunakan itu adalah ALPA. Kemudian teman-teman tinggal klik OK. Nah, setelah hasilnya muncul, teman-teman ya, perhatikan nilai Cornbatch alpha ya. Jika nilainya itu lebih dari 0,70, maka instrumen itu dinyatakan reliable atau konsisten, sehingga layak digunakan dalam penelitian. Nah, demikian teman-teman ya cara melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui nih apakah varians dari setiap kelompok data itu memiliki kesamaan. Nah, teman-teman, sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu ya, kita mengatur variabel pada variabel view. Buat dua variabel, teman-teman, yaitu kelas sebagai variabel pembeda kelompok dan nilai sebagai variabel yang akan diuji. Nah, pada kolom values itu berikan kode untuk variabel kelas. Misalnya nih, 1 ya, kelas eksperimen, dan 2 itu kelas kontrol. Nah, kemudian teman-teman pada kolom measure atau variabel kelas itu menjadi nominal, sedangkan variabel nilai itu menjadi scale. Nah, setelah pengaturan selesai, teman-teman ya, masuk ke data view dan masukkan data sesuai dengan masing-masing variabel. Nah, selanjutnya klik analisis ya teman-teman, pilih compare mean, lalu on way ANOVA, masukkan variabel nilai ke kotak dependent list dan variabel kelas ke kolom faktor. Klik option, centang homogeneity of variance text, kemudian klik continue dan OK. Nah, teman-teman, setelah output muncul, lihat tabel text of homogeneity of variance ya. Jika nilai sig itu lebih besar dari 0,05, maka data itu dinyatakan homogen. Sebaliknya, teman-teman ya, jika nilai sig itu kurang dari 0,05, maka data itu tidak homogen. Sekian tutorialnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui nih apakah data penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, caranya itu gampang teman-teman ya. Kita tinggal klik analisis, pilih descriptive statistik ya, lalu explore. Masukkan variabel yang akan diuji ke dalam kotak dependent list. Setelah itu klik plot ya, centang normality plot with test, lalu klik continue dan OK. Nah, teman-teman ya, setelah output muncul ya, perhatikan tabel test of normality ya, khususnya nilai sig pada uji Shapiro-Wilk ya. Jika nilai sig itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya juga teman-teman, jika nilai sig itu kurang dari 0,05, maka data itu tidak berdistribusi normal.
Demikian tutorial mengenai uji validitas, reliabilitas, uji homogen, dan uji normalitas menggunakan SPSS. Semoga penjelasan ini teman-teman ya itu dapat membantu dan memudahkan teman-teman dalam melakukan analisis data penelitian. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya buat teman-teman. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. See you guys!